Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Siwas TV, Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang. Saya Sulfiatus Sulaiha dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Waskita Dharma Malang. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber saya. Dipersilahkan kepada Masnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama, saya salah satu mahasiswa magang di Bawaslu Kota Malang. Gimana kabarnya Mas Rama hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sulfi, walaupun dalam keadaan puasa kayak gini kita harus tetap semangat ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya dengan Mas Rama akan menyampaikan terkait salah satu inovasi Bawaslu Kota Malang terkait peningkatan pengawasan partisipatif berupa salah satu program yang berjudul Sinau Jurnalis Demokrasi. Nah, tentu saja kita sebagai pemuda, khususnya mahasiswa nih, sangat semangat sekali ketika membicarakan tentang pemilu atau demokrasi. Apalagi jurusan Masnya, jurusan apa? Saya jurusan Administrasi Negara. Administrasi Negara, Sosial Politik. Pas sekali ketika kita membicarakan tentang demokrasi. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan terkait program Sinau Jurnalis Demokrasi, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Rama terkait lembaga Bawaslu itu sendiri. Mungkin dari pemirsa masih ada yang belum mengetahui tentang lembaga Badan Pengawas Pemilu. Baik, terima kasih Mbak Sulfi ya. Jadi kita sebelum membahas materi tadi, alangkah baiknya kita membahas tentang apa sih Bawaslu itu. Ya, benar. Jadi baik teman-teman, Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Nah, Bawaslu bukan hanya sekedar jadi lembaga penyelenggara pemilu, namun Bawaslu itu memiliki tugas yang diantaranya salah satu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Nah, untuk pengawasan itu sudah jelas di nama lembaganya. Kalau Badan Pengawas Pemilu adalah badan mengawasi seluruh proses pemilu. Namun, yang menjadi menarik di sini Mbak Sulfi ya, Badan Pengawas Pemilu ini juga mempunyai fungsi dan tugas untuk pencegahan. Nah, pencegahannya ini dilakukan dalam berbagai cara ya teman-teman. Salah satunya itu melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, pembinaan terkait pengawasan partisipatif sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Nah, ya salah satu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang itu adalah membuat program, yaitu SJD, Sinau Jurnalis Demokrasi. Seperti itu Mbak Sofi. Berarti Bawaslu itu tugasnya tidak hanya sekedar mengawasi begitu. Benar. Tapi tugas yang mendasar lagi adalah pencegahan. Nah, di sini Bawaslu Kota Malang melakukan inovasi terbaru katanya yang berupa Sinau Jurnalis Demokrasi. Benar. Dan katanya ini program pertama kalinya ya? Iya, setahu saya belum menemukan ya program dari Bawaslu Kabupaten Kota yang lain. Saya baru tahu kalau ada program di Bawaslu Kota Malang ini aja. Wah, menarik sekali ya. Baik, kalau seperti itu, lalu apa hubungannya sih pengawasan dengan Sinau Jurnalis Demokrasi ini? Kan kalau kita lihat dari kata jurnalisnya dengan kata pengawasan itu hal yang berbeda. Iya. Menarik ya. Jadi gini, kita coba bahas sederhana saja ya. Siap. Jadi apa kaitan pengawasan partisipatif dengan program SJD ini? Bawaslu Kota Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pengawas pemilu, yaitu melakukan pencegahan. Nah, pencegahannya dilakukan dari berbagai strategi ya atau cara. Salah satunya mengadakan program SJD ini. Nah, untuk teman-teman ketahui mungkin SJD ini adalah program yang diambil dari bahasa Jawa yang bermakna sinau, artinya itu belajar, Mbak Sulfi ya. Belajar jurnalistik, ilmu jurnalistik dan demokrasi yang seputar demokrasi. Jadi sederhananya SJD ini adalah program belajar ilmu jurnalistik seputar demokrasi. Nah, jika dikaitkan dengan pengawasan partisipatif ya sangat berpengaruh. Kenapa? Karena di era digitalisasi seperti saat ini banyak informasi ataupun berita-berita yang
sangat mudah untuk diakses ya. Iya. Nah, makanya dari situ Bawaslu Kota Malang melakukan inovasi atau terobosan baru dengan cara melewati media massa. Contohnya, SJD ini gambaran sederhananya tentang bagaimana kita diajarkan tentang menulis berita, mengelola berita, mengkaji berita, dan sehingga nanti kita bisa mengpublish berita-berita positif tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, dari belajar tentang ilmu jurnalistik ini, kita juga sebagai mahasiswa bisa berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Salah satunya untuk menangkal isu-isu SARA atau isu-isu negatif tentang penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Wah, bagus sekali ya. Jadi saya tangkap bahwa Bawaslu Kota Malang ini memanfaatkan era digital. Benar. Yang bisa dibilang sangat maju ya sekarang. Iya, benar. Bahkan anak kecil pun sekarang sudah bermain internet seperti Iya. itu. Dari situ Bawaslu Kota Malang punya inovasi memadukan media dengan meningkatkan Iya, pengawasan partisipatif. Benar. Untuk mencapai tujuan yang seperti Masnya sampaikan tadi, maka sasaran program sekolah Sinau Jurnalis Demokrasi ini apa sih, Mas? Ya, jadi tujuan atau sasaran dari program ini sebenarnya untuk khalayak umum ya, masyarakat secara umum. Namun di Bawaslu Kota Malang ini bisa dikatakan hal yang baru ya. Jadi masih tahap perkembangan, selalu berkembang, selalu di-upgrade. Nah, kemudian program SJD ini salah satu sasarannya untuk masyarakat umum. Kenapa masyarakat umum? Karena kalau pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu hanya diawasi oleh Bawaslu saja, itu kurang efektif. Karena ya kita ketahui sama-sama kalau ya yang namanya penyelenggaraan pemilu itu adalah pesta demokrasi yang sangat besar ya. Jadi sangat penting untuk masyarakat ikut andil dalam acara demokrasi tersebut. Kenapa? Karena dengan ikut partisipasi masyarakat di dalam pengawasan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu itu nantinya. Jadi salah satu sasaran ya masyarakat umum, khususnya mahasiswa yang open minded ya, yang salah satu agen of change, agen social of control. Jadi kita sangat berperan aktif seharusnya di pesta demokrasi 2024 nantinya, seperti itu, Mbak. Oke. Berarti di sini lembaga Bawaslu Kota Malang sendiri khususnya ya, memang mengajak masyarakat umumnya untuk berkontribusi atau ikut kontestasi politik nantinya untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 nantinya. Iya, benar sekali. Karena memang kalau kita berkaca pada pemilu tahun-tahun sebelumnya memang banyak sekali ya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi karena kurangnya partisipasi dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang acuh, kita sebagai pemuda yang tidak ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu seperti itu. Saya juga baru tahu nih kalau magang di Bawaslu itu ternyata manfaatnya banyak ya, nggak hanya kita belajar tentang kebawasluan, tapi kita juga dapat tentang ilmu jurnalis. Menarik sekali ini. Maksudnya sebelumnya berekspektasi nggak sih magang ke sini bisa dapat hal-hal baru kayak gini? Ya, ini agak sedikit cerita ya, Mbak ya. Jadi sebelum saya masuk magang di Bawaslu Kota Malang ini, jadi gambaran saya tentang Bawaslu Kota Malang atau magang di Bawaslu Kota Malang itu ya sederhana saja. Jadi kayak pada umumnya ya, magang di Bawaslu sama seperti magang di tempat-tempat atau kantor-kantor lainnya. Saya sebelumnya, seperti itu pemikiran saya sebelumnya. Nah, tapi yang menarik setelah saya magang di Bawaslu Kota Malang, ternyata bukan hanya itu yang saya dapatkan selama magang di Bawaslu Kota Malang. Salah satunya saya mendapatkan tentang wawasan tentang kepemiluan, kebawasluan, pengawasan, ilmu demokrasi seperti program SJD ini, jurnalistik, dan masih banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di magang Bawaslu Kota Malang ini. Wah, menarik sekali ya. Saya juga sebelum berangkat ke sini kan awalnya sebelum kita masuk ke Bawaslu nih, kita sama-sama bertanya sebenarnya Bawaslu itu kerjanya apa sih? Kan sekarang bukan masa-masa pemilu. Benar. Nah, jadi buat pemirsa sebenarnya lembaga Bawaslu itu sekalipun bukan masa-masa pemilu, tapi ada kerjaannya, ada persiapan-persiapannya.
benar. Jadi nggak hanya menunggu pada proses persiapan pemilu aja Bawaslu punya kerjaan, karena tugas terberat Bawaslu itu adalah pencegahan. Selanjutnya untuk kegiatan Sinau Jurnalis Demokrasi itu, kegiatan Masnya selaku salah satu peserta itu apa saja sih yang Masnya dapatkan di sana, atau tugas-tugas yang diberikan itu seperti apa sih Mas? Iya, jadi gini Mbak Sulfi. Jadi pas saya mengikuti program Bawaslu Kota Malang Sinau Jurnalis Demokrasi ini, bentuk sederhana kegiatannya kita diajarkan dalam membuat berita. Jadi dasar-dasarnya dulu. Jadi kita berangkat dari dasar-dasar basicnya dulu, kayak bagaimana membuat berita yang baik, bagaimana pengejaan yang baik, sistematika pengejaan, sistematika penulisan, bahasa asing dan segala macam itu kita diajarin, benar-benar memang harus diajarin dari basic dulu. Nah, kenapa? Karena mungkin dari teman-teman yang lain peserta Sinau Jurnalis Demokrasi mungkin ada yang punya basic, tapi kan tidak semuanya, Mbak. Jadi kita harus berangkat dari basicnya dulu. Nah, yang menjadi hal menarik di program ini adalah bukan hanya kita diajarkan menulis berita ya, tapi kita di sana diajarkan untuk beropini tentang politik demokrasi terkait pemilu. Kita juga diajarkan untuk menulis berita street news, berita langsung. Kita diajarkan juga menulis majas ya, bermajas dalam bentuk features, berita tentang features kayak cerita, perjalanan segala macam. Itu kita semua kayak diajarkan menulis berita tapi dikemas dalam bentuk yang menarik. Itu sih yang menurut saya sangat positif program ini. Dan bukan hanya itu Mbak Sulfi. Jadi selama kegiatan SJD ini kita juga diajarkan untuk liputan. Jadi kita langsung terjun ke lapangan. Seperti kayak kemarin kita diarahkan untuk liputan atau wawancara ke pimpinan Bawaslu Provinsi. Liputan ke wawancara ke KPU Kota Malang, Kepala Sekretariat Provinsi Kota Malang. Nah, saya menilai kalau sekiranya seandainya saya tidak magang di Bawaslu Kota Malang atau tidak mengikuti program SJD ini, mungkin saya tidak bakalan berbicara secara intens dengan para pimpinan-pimpinan yang luar biasa seperti itu Mbak Sulfi. Jadi saya sangat bersyukur ya, saya sangat berterima kasih kepada Bawaslu Kota Malang. Itu salah satu berkahnya Mas ya. Salah satu berkahnya. Luar biasa sekali ya. Dan gratis. Itu paling penting, gratisnya buat kita mahasiswa ya. Iya. Apalagi kita yang ngerantau. Masnya dari mana kalau boleh tahu? Ya, saya asli Lombok. Asli Lombok. Wah, jauh ya. Iya. Ini yang terakhir Mas ya. Untuk harapan Mas Rama bersama teman-teman yang sudah menjadi peserta Sinau Jurnalis Demokrasi ke depannya ini apa? Khususnya nanti pada pelaksanaan pemilu serentak 2024. Juga closing statement dari acara hari ini. Oke, jadi gini Mbak, harapan dari saya pribadi ya, dan mewakili teman-teman program yang mengikuti program SJD juga, semoga ya setelah kita mendapatkan atau setelah kita melakukan belajar jurnalistik demokrasi ini, semoga apa yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terlebih lagi untuk diri pribadi, untuk dikonsumsi pribadi, dan untuk harapan dari saya ke Bawaslu Kota Malang sendiri, semoga ya program SJD ini bisa dikembangkan lagi, maksudnya bisa aplikasikan di Bawaslu kota kabupaten lainnya, karena ini menurut saya sangat bermanfaat bagi kaum mahasiswa khususnya ya. Dan untuk closing statement ya, sedikit dari saya. Mungkin saya akan mengajak teman-teman mahasiswa atau masyarakat secara umum untuk sama-sama ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan pemilu 2024 nantinya. Karena nanti kita akan sangat dibutuhkan perannya sebagai pengawasan partisipatif di pegelaran pemilu 2024. Baik. Mungkin cukup itu saja ya Mas Rama. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, kesediaannya mengisi Siwas TV Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya untuk apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rama tadi. Jadi harapan kedepannya semoga kita selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia mampu sama-sama mengkawal
pemilu serentak nantinya 2024 sehingga negara kita mampu mewujudkan sistem demokrasi yang sehat. Baik, mungkin itu saja dari saya dan saya akan menutup acara Siwas TV Bawaslu Kota Malang kali ini. Saya Sulfiatus Sulaiha selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.